Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di bab 2 dalam ilmu ma'ani fi dzikri wa al-hadfi. Di pertemuan ini kita masuk di melanjutkan pembahasan dawa'i al-hadf. Hal-hal yang mengharuskan untuk dihilangkan. Yang pertama sudah disebutkan ya. Ikhfa'ul amr an ghairil mukhatab, untuk menyembunyikan. Untuk menyembunyikan perkara itu dari selain yang ya diajak bicara. Sekarang yang kedua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannifun rahimahumullahu ta'ala, dhiqul maqami imma litawajju'in nahwu qala li kayfa anta qultu alilu saharun da'imun wa huznun tawilu. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, ثانيا من دواعي الحذف ضيق المقام إما لتوجع أو لخوف فوات فرصة، أي يكون المقام ضيقا لا يحتمل أن تذكر الكلام إما لتوجع، ومثاله قول الشاعر قال لي كيف أنت قلت عليل، فأصل عليل أنا عليل، لكن حذف المبتدأ أنا لأنه موجوع لا يستطيع أن يزيد في كلامه حتى يبين سبب علته من أول وهلة. قيل له ماذا عندك؟ قال سهر دائم وحزن طويل. أعوذ بالله، ما قال في كذا، ولكنه قال سهر دائم، أي حالي سهر دائم وحزن طويل، فالسهر دائم والأحزان طويلة، وما دام الأمر كذلك فهو مشرف على الموت. فالمهم أن هذا من دواعي الحذف فهو ضيق المقام. كذلك من ضيق المقام إنسان أقبل عليه العدو وهو وجماعته، فهل من مناسب أن يأتي ويقف بينهم ويخطب ويأتي بالأدلة الدالة على الحث على الجهاد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، أم المناسب منه أن يقول العدو لا شك أن الأخيار لا شك أن الأخير أنسب. فهذا أيضا من دواعي الحذف لئلا تفوت الفرصة، لأنه لو قام يمهد ويزين ويدلل ويعلل لفاتته الفرصة وهو باق في مكانه. لفاتته الفرصة وهو باق في مكانه. ومثال ذلك من يرى لصا يسرق فيقول السارق دون أن يطيل ويمهد في كلامه. ولهذا يقال عن قصة الفلاسفة وآرائهم وسفاهتهم التي يدعون أنها حكمة، ويقولون إن عدوا في بلاد اليونان كان يحاصر البلاد، وفي الوقت نفسه كان الفلاسفة الذين يدعون أنهم حكماء ويتنازعون في مجلس وحولهم الناس يحيطونهم ويتنازعون هل البيضة خلقت أولا أم الدجاجة. Ternyata itu pertanyaan dari filsafat. Selalu kita tanya-tanyakan orang.
Telur atau ayam yang dicipta duluan? Iya, terus? وكل واحد منهم يأتي بأدلة وبراهين والعدو يحاصر البلاد فما علموا إلا وقد داهمهم العدو وكأن العدو يقول لهم أنا أعرف أيهما خلق أولا وفتح بلادهم Hmm. وهكذا يجب على الإنسان في بعض الظروف أن يجعل كلامه كلمح البصر لضيق المقام حتى لا تضيع الفرصة. Ini Masya Allah. Ya, ini dalam ceramah, dalam apa, ini harus antum perhatikan. Termasuk hal yang mengharuskan antum hilangkan sesuatu adalah dikul makom, sempitnya waktu. Sempitnya apa? Waktu. Imma litawajju'in, apakah karena dia lagi kesakitan, lagi sakit tapi mau diperpanjang, aduh. Nah contoh, qala li kaifaan kultu alil. Saharun daimun wa huznun tawil. Contohnya dia berkata kepadaku, bagaimana kabarmu? Dia bilang, saya katakan sakit. Begadang terus, kesedihan yang panjang. Dah? Dia bilang kultu alil. Kata beliau tanian, kata Syekh Ibnu Utsaimin tanian yang kedua. Termasuk dawa'il hadz dikul maqam. Imma litawajjuh. Ini yang disebut oleh penulis tadi. Seharusnya sampai setelahnya ya. Iya, baru ada catatannya itu. Wa imma li khaufi fawati fursah. Tapi kan nanti penulis akan jelaskan lagi di bawah kan. Iya, apakah dia karena sakit? Auli khaufi fawati fursah. Ini nanti setelahnya. Ay yakunul maqam dayiqan la yahtamilu an tudhkar kalam an tadhkurul kalam, yaitu karena tempat itu sempit, tidak mampu menanggung untuk kamu sebutkan kalam. Imma litawajjuh, apakah karena dia sakit, contohnya perkataan penyair, qala li kaifaan qultu alin. Gimana kamu? Saya bilang sakit. Asal alil, ana alil, begitu kan? Saya sakit kan begitu. Lakin hudifal mubtada ana li'annahu mawju' la yastati an yazid fi kalami. Kan dia lagi sakit. Tidak mampu dia tambah kalimatnya ya kan. Dia tidak bilang, oh tidak bisa bilang, jangan hilangkan mubtadanya. Harus disebutkan mubtadanya. Nanti saya tidak tahu itu khobar. Paham gak ini? Kan dia langsung bilang apa? Alil. Gimana kamu? Sakit. Iya kan? Dia di sini ucapkan pendek kan dia sakit, tidak mampu tambah kalimat. Hatta yubayyina sababu illatah min awwali wahlah. Sampai dia jelaskan sebab sakitnya dari awalnya. Qila lahu mada indak. Dikatakan kepadanya wa mada indak, dan apa sakitnya? Dia bilang saharun daim wa huznun tawil. A'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari sakit ini. Selalu begadang terus dan kesedihan yang panjang. Tidak bisa tidur maksudnya. Qala wa maqala fiyya kada. Dia tidak bilang fiyya kada, padaku ini. Walakinnahu qala sahrun daim ay hali sahrun daim wa huznun tawil. Fasahru daimul ahzan tawilah wa madamal amr kadalik fa huwa musyrif alal maut. Selama perkaranya seperti itu berarti dia akan mati. Selama dia selalu begadang, tidak tidur dan sedih, akan mati. Al-muhim anna hadha min dawa'il hadz wa hadikul maqam. Ini termasuk hal yang mengharuskan dihilang, sempitnya waktunya. Wa kadzalika min dikil maqam. Nah, ini juga beliau contohkan, termasuk dari contoh sempitnya waktu itu insan akbal ahlil adu. Ada seorang datang kepadanya musuhnya huwa wa jama'atuhu, dia dan pasukannya. Fahal minal munasib, apakah cocok ayatia dia datang wa yaqifa bainahum, dia berdiri di tengah jamaahnya. Yaktub, dia berkhutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yati bil adil adall alal hati alal jihad.
Setelah itu dia datangkan dalil-dalil yang menganjurkan jihad. Wah, dari kitab, sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan a'immah. Pokoknya dia bawakan semua. Iya. Apakah ini cocok? Amil munasib minhu ayyakun. Atau yang cocok baginya dia berkata, aladu. Musuh-musuh, hati-hati, musuh-musuh sudah ada. La syakka annal akhir ansab. Tidak diragukan, yang terakhir lebih cocok. Iya kan? Nanti kalau kita ceramah, musuh sudah menyerang. Iya kan? Yang tidak diragukan yang paling bagus adalah dia bilang musuh-musuh. Ini juga termasuk yang mengharuskan dihilangkan. Li'alla tafutal fursah. Supaya tidak luput waktunya. Waktunya harus bertahan, ternyata kita pergi ceramah. Ya li'annahu law qama yumahid. Karena kalau dia berdiri memberikan tamhid. Tamhid maksudnya muqaddimah. Dia bacanya muqaddimah khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Bagus, tapi ini tempatnya tidak cocok. Paham kan? Tempatnya tidak cocok. Sama dengan ceramah. Saya pernah ditanya, Ustadz kenapa hanya innal hamdalillah sampai salawat saja. Tidak ada ayat, 3 ayat. Tidak ada itu fa inna asdaqal hadits. Ini ceramah maghrib isya. Kalau lama bicara begitu, berapa faedah yang mau disampaikan? Paham kan? Kalau pakai apa? Innal hamdalillah sampai kulla bid'atin dolala. Maksudnya. Paham kan? Sempit waktunya. Sempit waktunya. Iya kan? Nah, beda khutbah Jumat. Memang pendek khutbahnya. Tinggal kita baca innal hamdalillah saja juga cukup. Ini yang disebutkan. Karena kalau dia berdiri, dia kasih tamhid. Maksud tamhid muqaddimah. Wa yuzayyin, dia berindah. Yu'allil, dia menjelaskan sebabnya. Wa yu'allil, yudallil, dia jelaskan dalilnya. Wa yu'allil, dia sebutkan sebabnya. Lafatathul fursah, maka kesempatan akan luput. Wah bakin pimakani, dia masih ada di tempatnya. Masih ada di tempatnya. Contoh seperti itu juga. Contohnya juga adalah siapa yang melihat liston, siapa yang melihat pencuri, yasrik, dia sedang mencuri. Pak Ekul dia akan bilang, asarik, pencuri. Duna ayyutil wa yumahid fi kalami, tanpa memperpanjang dan memberikan muqaddimah. Tidak perlu bilang, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini ada pencuri yang masuk di rumah kita, persiapkan, tangkap dia. Pokoknya bicara terus. Nggak cukup, ini pencurinya sudah lari, kita masih ngomong. Ya kan? Yang cocok bilang apa? Pencuri, selesai. Nggak usah pakai pendahuluan, terus dijelaskan. Nanti kalau kita tangkap, kita potong tangannya. Terus nanti kita harus lihat dulu apa yang dia curi. Kalau cukup 1/4 dinar, baru kita potong. Wah, pencuri sudah lari, kita nggak jadi potong tangan. Iya kan? Nggak cocok. Walihada yuqal, ini yang paling lucu nih. Dikatakan tentang kisahnya orang-orang filsafat. Dan pandangan-pandangan mereka serta kebodohan mereka. Yang mereka mengaku bahasa mereka punya hikmah. Orang-orang filsafat Yunani. Katanya di negeri Yunani kan di sana terkenal dengan sastranya. Ya, mereka mengatakan mereka yang paling hikmah dalam memberikan kalimat. Kana yuhasirul bilad. Inna aduwan fi biladil Yunan. Bahasanya musuh di negeri Yunani. Kana yuhasir al bilad. Telah mengepung negerinya. Wa fil waqti nafsihi. Tapi di waktu yang bersamaan. Kana al falasifah. Kanu yadda'una annahum hukama. Orang-orang filsafat yang mereka mengakui dirinya mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Yatanaza'un fi majlis. Mereka sedang berselisih, berdebat di majelis. Namanya orang filsafat selalu suka berdebat. Wa haulahum nas. Di sekitar mereka orang-orang menonton perdebatan mereka. Yuhitunahum, mengelilingi mereka. Wa yatanaza'un, dan mereka berdebat.
Yang dia perdebatkan apa? Masalah sepele. Apakah telur yang diciptakan pertama atau ayam? Itu dia perdebatkan. Yang kita debatkan ini. Ini Allah ciptakan duluan telur atau ayam? Nah, mereka debatkan. Semuanya mendatangkan dalil dan burhannya. Tapi musuh sudah mengepung negerinya. Fama alimu illa wa qad dahamahumul adu. Mereka tidak sadar ternyata musuh telah menguasai mereka. Wa ka'annal adu yaqul lahum, seakan-akan musuh berkata kepada mereka, ana arif ayyuhuma khuliqat aula. Saya tahu mana dari keduanya yang diciptakan pertama. Khuliqa awalan, yang diciptakan pertama. Wa fataha biladahum. Jadi sudah ada di hadapannya musuhnya. Mereka lagi berdebat. Musuhnya sudah ada di situ. Langsung dia menjawab, saya tahu apa yang diciptakan pertama. Sudah. Negerinya ditaklukkan. Jadi negerinya ditaklukkan karena sibuk membahas telur duluan atau ayam yang diciptakan. Wah, ini enggak cocok. Ya, berdebat pada sesuatu yang tidak penting. Nah, mau ayam atau telur, yang jelas ayam telur halal dimakan. Iya kan? Halal dimakan. Iya, terserah. Mau diciptakan ayam duluan, alhamdulillah ayam juga enak. Telur duluan, telur juga enak. Iya kan? Demikianlah wajib atas seorang itu pada sebagian waktu. Lihat Syekh katakan ya. Wahakada demikianlah. Yajibu alal insan, wajib bagi seorang itu fi ba'di dzurub, di sebagian waktu, ayaj'ala kalamahu, dia jadikan kalimat-kalimatnya itu kalam hil basar, seperti kedipan mata. Nah, seperti kedipan mata, maksudnya ringkas, jelas, lidikil makom, karena sempitnya waktu. Hatta la tudiul fursoh, supaya ndak luput kesempatan. Ndak luput apa? Kesempatan, iya kan? Iya, di khutbah misalnya antum lihat, ini masjid kantor. Dah, kantor. Istirahatnya setelah duhur itu sampai jam 1. Panjang. Dah, antum khutbah sampai jam 1 lewat. Gimana caranya? Setelahnya ya. Orang tinggal, aduh, kapan ini? Sebentar enggak makan makiseng. Iya. Ini apalagi kalau terlambat masuk siang, potong gaji. Wah, selesai masalah. Paham kan? Ini dilihat. Sebagian waktu kita perlu meringkas. Terus? قالوا رحمهم الله وإما لخوف فوات فرصة نحو قول الصياد غزال غزال قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله وإما لخوف فوات فرصة نحو قول الصياد غزال صياد رأى غزالا فالموقف لا يحتاج أن يقف ويقول والله Ya, terus. والله إن لحم الغزال طيب وينبغي على الإنسان أن يحرص عليه وإن أردتم الغزال فهو أمامكم الآن فاصطادوه وهكذا تضيع الفرصة منه بل الواجب عليه أن يقول مباشرة غزال غزال فيذهب من معه ويرمونهم فالصياد لم يفعل هذا إلا خوفا من فوات الفرصة وضياع الأمر وهذا من أسباب الحذف ومن دواعي الحذف أيضا أن يكون الإنسان على طعام ويكلمه صاحبه بكلام طويل فإذا كلمه رد قائلا نعم إن كان الشيء مثبتا ولا إن كان منفيا إن كان الشيء منفيا. Masya Allah, ini kalau lagi makan ya, ini cocok juga contohnya. ويأتي بجمل قصيرة حتى لا تفوت الفرصة فهذا أيضا من دواعي الحذف وقد وقع هذا كما يقولون في قصة معروف وهي أن رجلين كان كل منهما يتحدث عن أبيه فقال أحدهما إن أبي ذهب إلى القوم وفعل كذا وكذا وكذا وأخذ يقص والآخر يأكل فلما أكل الطعام قال له خبرني ماذا عن أبيك فقال أبي سقط فمات
kalimatun mukhtasaratun wa intaha kullu syai'in. Fa'ala kulli halin min fa'ala kulli halin min asbabil hadfi an la yufawwital insanul fursata. Masya Allah. Kata beliau, wa imma li khaufi fawati fursah. Kadang dihilangkan itu karena khawatir luput waktunya, masanya. Contoh ucapannya pemburu. Ucapannya pemburu, dia bilang gozal, gozal. Rusak, rusak. Iya. Dia ngomong begitu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin berkata penulis rahimallah, imma li khaufi fawati fursah. Kadang karena luput, kadang takut karena luput waktunya, kesempatannya. Contoh perkataannya Soyat, pemburu, gozal. Soyat, pemburu, ro'a gozalan. Dia melihat rusa. Fal mauqib la yataju ayyakib. Tempat yang seperti itu, ya, waktu yang seperti itu, tidak butuh untuk dia berdiri, wa yaqul wallah. Dia berkata demi Allah, daging rusa itu bagus. Harus bagi seorang untuk semangat untuk mendapatkannya. Kalau kalian mau rusa, ini di depan kalian sekarang, burulah. Wah, panjang sekali. Iya, panjang sekali dia berceramah di sini. Ini hakada tudiul fursa. Ini akan membuat luput, ya, kesempatannya darinya. Balil wajib alaihi ayakul mubasyarah. Bahkan wajib baginya untuk berkata langsung, gozal, gozal. Rusa, rusa, rusa. Fayadhahabu man ma'ahu wa yarmunaha. Maka dia akan pergi dan bersama yang bersamanya, bersama dengan orang yang lagi bersamanya, dan mereka memanahnya. Fasoyat lima yaf'al hada, lam yaf'al hada illa khaufan. Pemburu tidak melakukan ini kecuali karena takut. Min fawati al-fursah. Takut dari luputnya itu kesempatan untuk mendapatkan gozal itu. Wadi'ul amr, dan luputnya itu perkara. Wahada min asbabil hadb. Ini adalah sebab penghilangan. Wa min dawail hadb aidha, termasuk juga ya hal yang mengharuskan untuk dihilangkan. Ayakuna insan ala to'am. Contoh lain ini. Seorang ini lagi di nampan makanan kita santri RBA. Lagi keliling ini ada Aldi, Faldi, Arif, dah Konawe, wah, striker semua. Dah, lagi di makanan. Wa yukallimu sahibuhu. Tapi temannya bercerita dengannya dengan kalimat yang panjang. Fa'idha kallamah radda qailan. Kalau dia berbicara panjang dia bilang, "Na'am." Iya. Makan lanjut. Dia cerita, dia cuma jawab, iya. Kalau itu perkara yang tetap. Dan pakai la. Kalau itu perkara yang dia nafikan. Wa ya'ti bijumalin qasira. Dia datangkan dengan jumlah pendek saja. La. Naam. La. Naam. Sambil itu kan enggak perlu ini kan. Sambil dia suap. Kenapa bisa? Ini dia lakukan hatta la tafutul fursa. Supaya tidak luput itu. Kesempatannya. Karena kalau kita bercerita lagi. Apalagi itu ayam. Selesai cerita toh. Iya. Ini masalah. Fahada aidon min dawail had. Nah ini juga. Termasuk sebab penghilangan. Takut hilang waktunya. Hilang ayamnya. Ini masalah. Terus juga. Waqo ahada. Ini terjadi nyata. Itu kan tadi hanya belum bercerita. Tapi nyata ini. Antum bisa cerita juga. Kejadian nyata di nampan. Paham kan? Tapi ini belum cerita nyata. Belum sampaikan. Kata. Ya kama yakulun. Mereka katakan. Fikir sotin ma'rufah di cerita yang terkenal. Wahai anna rajulain. Bahasa ada dua orang. Karena kulum minuhuma yatahaddat an abih. Setiap dari keduanya bercerita tentang bapaknya. Satunya bilang,
bapakku pergi ke suatu kaum, dia lakukan ini. Pokoknya dia akhoda yakutsu. Mulai akhoda maknanya af'alul muqarabah, mulai bercerita. Mulai bercerita, akhoda yakutsu. Dia af'al muqarabah, af'alus syuru'. Dia mulai bercerita, cerita semua. Wal akhar yakun. Tapi yang satunya makan. Dia bercerita panjang, oh bapakku begini. Satunya, hmm, 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 makan terus. Satunya makan. Oh iya, saja. Iya, satu makan. Terus, falamma akala to'am, tatkala dia sudah selesai makan, qalalah maka temannya tadi berkata kepadanya, ya, khabirni, ya, ceritakan kepada saya. Ya, madan abi, bapakmu gimana? Jadi sekarang dia sudah cerita panjang kan? Sekarang dia tanya temannya tadi yang makan. Ceritakan bapakmu tadi kepada saya. Dia bilang, abi sakoto pamata. Bapakku jatuh, kemudian mati. Selesai mi. Tuh, kalimatun muktasara wa entah kulli syai'. Kalimat pendek, selesai. Segala sesuatu. Iya kan? Oh bapakku dia jatuh, mati. Ya selesai, apalagi mau dicerita nah mati nih. Paham kan? Selesai cerita daripada yang tadi, ya kan? Panjang, selesai. Habis. Makanannya habis, ya. Ceritanya juga ya sudah habis. Panjang. Fala kulli hal min asbabil hadfi alla yufawwital insan al-fursah. Ala kulli hal, bahwa termasuk sebab penghilangan itu adalah seorang itu tidak luput padanya apa? Kesempatan. Jadi kesempatan itu digunakan baik-baik. Artinya saat waktunya luas, antum boleh perluas. Tapi saat waktunya sempit, antum jangan perpanjang. Nah, antum jangan perpanjang. Ini namanya balaghah. Masalah penghilangan ini. Alhamdulillah. Kemudian masih berikutnya insya Allah. Min dawa'i al-hadf. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka